都远超星洛帝国。我连药蛊都不怕，此地有些诡异。好的。这。 哦，没问题。一起探索这雷泽山，本王可以在这里。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Dandao Zizun atau Alchemy Supreme episode 107 ya. Seperti biasa sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini diawali dengan Nona Meilujo yang merasa khawatir karena mereka sudah menyinggung Gua Lingbao. Semua itu tidak terlepas karena Gua Lingbao merupakan salah satu kekuatan terkuat di wilayah Api Timur dan banyak diisi oleh penatua ranah Martial King. Bisa dibilang Gua Lingbao lebih kuat ketimbang Kekaisaran Bintang Jatuh. Dengan santai Subetian bertanya lebih kuat mana antara lembah obat dan Gua Lingbao yang dibicarakan Nona Meilujo. Semua itu tidak terlepas karena Subetian tidak takut kepada lembah obat dan kenapa dia harus takut dengan ancaman Gua Lingbao yang lebih lemah ketimbang lembah obat. Bang MC meminta Nona Meilujo untuk tidak khawatir karena setelah mendapatkan api langit, mereka akan menyelesaikan permasalahan dengan Gua Lingbao. 乃是东火域超级势力，都远超星洛帝国。我连药蛊都不怕，此地有些诡异。 Tiba-tiba saja suasana di sekitaran menjadi berkabut karena ulah dari binatang monster tingkat 9 yaitu singa bertanduk. Terlihat Subetian meminta Nona Meilujo untuk tenang dan menyerahkan singa bertanduk ini kepadanya. Bang MC pun kemudian meminta Ling untuk membuat singa bertanduk tunduk kepada mereka. Dan benar saja tidak butuh waktu lama singa bertanduk ini langsung tidak berdaya di hadapan King Subetian. Karena singa bertanduk sudah jinak, maka Bang MC langsung naik ke atas singa bertanduk ini dan mengajak Nona Meilujo untuk segera ikut naik bersamanya. Dengan menunggangi singa bertanduk, Subetian dan Nona Meilujo kembali melanjutkan perjalanan untuk sampai di puncak Gunung Laize. Ketika sedang berada di tengah jalan, tiba-tiba saja Subetian melihat sebuah formasi yang begitu kuat. Dia pun meminta Nona Meilujo untuk menunggu sebentar di tempat ini, sementara Bang MC akan berusaha melihat keadaan formasi tersebut. Terlihat ada Pak Tua pengawal dari Murong Chuan sedang berusaha menghancurkan formasi dengan kekuatan pedangnya. Momen ini pun membuat Subetian berkata kalau hanya mengandalkan kekuatan pedang biasa, tidak akan pernah bisa membuka formasi petir di hadapan mereka. Pak Tua pengawal kemudian berkata kalau Tuan Muda Murong Chuan terjebak di dalam formasi dan berharap Subetian punya cara untuk membuka formasi di hadapan mereka pada saat ini. Sambil berjalan ke arah formasi, King Subetian berkata dia akan mencoba membuka formasi petir. Pada awalnya Pak Tua pengawal tampak khawatir karena jika menyentuh formasi petir sembarangan, maka King Subetian akan mendapatkan serangan balik. Tapi seketika Pak Tua pengawal tercengang karena Subetian berhasil memasuki formasi petir dengan begitu mudah. Namun ketika Pak Tua pengawal ingin ikut masuk ke dalam formasi, dia malah terkena serangan. Momen ini pun membuat Pak Tua pengawal sadar kalau Subetian merupakan seorang ahli formasi. Ternyata sedari tadi Murong Chuan sedang melawan binatang monster yang menjaga teratai jiwa petir. Subetian mulai kepikiran untuk mendapatkan teratai jiwa petir yang dia anggap sangat berguna untuk menempa jiwa spiritualnya.
Tapi pertama-tama Su Beitian harus membantu Murong Chuan terlebih dahulu untuk mengalahkan binatang monster. Bang MC kemudian meminjam kekuatan Ling Er untuk membantu Murong Chuan. 那是，不但能借魂莲中的雷电之力， Hanya dengan satu kali serangan pedang, King Su Beitian berhasil mengalahkan binatang monster yang sedari tadi mengganggu Murong Chuan. Di saat yang sama Murong Chuan juga mengakui kalau kekuatan pedang Su Beitian begitu kuat hingga mampu mengalahkan binatang monster hanya dengan satu kali tebasan saja. Setelah mengalahkan binatang monster, Su Beitian langsung mengambil teratai jiwa petir. Sementara di saat yang sama Murong Chuan meminta izin kepada Su Beitian agar dia diperbolehkan mengambil mayat binatang monster yang baru saja dikalahkan oleh Bang MC. Su Beitian pun mempersilahkan Murong Chuan untuk mengambil binatang monster tersebut karena Bang MC sama sekali tidak membutuhkannya. 哦，没问题。 Tak lama kemudian formasi pelindung menghilang yang membuat Pak Tua pengawal langsung mendatangi Murong Chuan. Di luar dugaan, Murong Chuan mengajak Su Beitian untuk pergi bersama-sama menyusuri wilayah Gunung Leze. Su Beitian tampak menggeleng-gelengkan kepalanya saja karena beberapa hari ini dia harus berlatih, jadi tidak bisa ikut bersama dengan Murong Chuan. Akan tetapi Murong Chuan tidak mempermasalahkan hal tersebut karena dia bisa menunggu Su Beitian di tempat ini selama beberapa hari. Karena Murong Chuan sudah berbaik hati menunggu, maka Su Beitian akan ke tempat ini 3 hari lagi setelah dia menyelesaikan latihannya. 一起探索着雷泽山，本王可以在这里。 Setelah Su Beitian pergi, Pak Tua pengawal mempertanyakan keputusan dari Murong Chuan yang ingin mengajak Su Beitian pergi bersama-sama. Pak Tua pengawal masih heran kenapa Murong Chuan mau merendahkan diri untuk mengajak orang yang tidak mereka kenal. Dengan wajah yakin, Murong Chuan berkata kalau Su Beitian adalah anak yang cukup berbakat, jadi sangat layak untuk dijadikan seorang teman. Beberapa saat kemudian, Su Beitian kembali ke tempat di mana Nona Melujo berada. Nona Melujo tampak langsung bertanya apa yang sebenarnya udah terjadi dan kenapa ada sebuah formasi di hadapan mereka. Su Beitian pun berkata kalau Murong Chuan sudah memancing sebuah formasi dan Bang MC sudah berhasil membantunya memecahkan formasi tersebut. Selain itu, King Su Beitian juga mendapatkan teratai jiwa petir yang sangat langka. Karena harus menyempurnakan teratai jiwa petir ini, maka Su Beitian meminta Nona Melujo dan singa bertanduk untuk menjaga tempat ini selama dia berlatih. Nona Melujo pun meminta Su Beitian untuk tenang karena dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga keamanan. 苏少，有我在。 Proses penyempurnaan teratai jiwa petir pada akhirnya dimulai oleh King Su Beitian. Saking kuatnya teratai jiwa petir ini, Su Beitian tampak kesulitan untuk menahan serangan-serangan petir yang muncul. Nona Melujo yang sedang berjaga mengira kalau ada sebuah bencana petir yang dihasilkan oleh teratai jiwa petir. Siapa yang menyangka kalau teratai jiwa petir berhasil mengaktifkan mantra penyegelan istana jiwa yang dimiliki oleh leluhur Su Bei Huang. Setelah beberapa saat, pada akhirnya King Su Beitian selesai melakukan penyempurnaan kepada teratai jiwa petir. Nona Melujo pun lekas bertanya apakah Su Beitian sudah berhasil menaikkan ranahnya. Su Beitian menjelaskan kalau dia tidak menaikkan ranahnya hari ini. Meskipun begitu, kekuatan fisik tubuh Su Beitian jauh meningkat setelah menyempurnakan teratai jiwa petir. Dengan pede Bang MC berkata kalau kekuatan fisiknya sudah mampu mengalahkan praktisi dengan ranah Martial King. 不过以我如今的肉身， Kepercayaan diri Su Beitian ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya.
Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.